Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika diskrit dengan tema minimum spanning tree menggunakan algoritma prim. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Theodor Wistafores, kelas S1.08D dengan NIM 201011225. Nah, di sini ada penerapan algoritma prim dalam perencanaan rute wisata kota Bali yang efisien. Untuk pendahuluan, di mana paragraf pertama dan paragraf kedua menceritakan salah satu wisatawan yang bekerja seharinya itu membutuhkan istirahat, sehingga para wisatawan ini merencanakan liburan, dan liburan yang paling terkenal di mancanegara adalah Bali. Dan pada tahun 2016 sampai bulan Oktober sudah mencapai 4 juta pengunjung dari luar negeri, belum lagi ditambah dengan wisatawan dalam negeri. Nah, untuk paragraf ketiga, 4, dan 5, di situ menyatakan bahwa wisatawan itu kekurangan waktu ya, ingin mengunjungi tempat yang dikunjungi tetapi tidak sempat karena keterbatasan waktu dan rute yang sangat rumit. Sehingga di dalam paragraf 5 untuk permasalahan ini di mana harus diselesaikan menggunakan algoritma prim untuk memecahkan masalah, dan di sini penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai hal ini dengan hasil pembelajaran matematika yang penulis telah dapatkan. Nah, di sini kita akan memecahkan masalah wisatawan ini yang belum menemukan solusi dalam memecahkan sebuah rute, dan dengan algoritma prim diharapkan wisatawan dapat menemukan rute yang lebih cepat dan efisien sehingga dapat mengunjungi wisata yang ingin dikunjungi. Nah, di sini ada beberapa bab, yaitu untuk pertama yaitu memahami masalah. Di sini ada rencana penyelesaian, menentukan solusi, dan hasil yang diperoleh. Memahami masalah. Banyak wisatawan yang tertarik dengan destinasi wisata di Bali, tetapi tidak tahu rute mana yang akan diambil, sehingga tidak sempat mengunjungi objek-objek wisata yang ingin dikunjungi karena waktu ia terbatas. Dan untuk yang kedua, rencana penyelesaian di mana spanning tree atau pohon merentang adalah graf yang diperoleh dengan memutuskan sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf awal tanpa mengurangi jumlah simpulnya. Jadi, minimum spanning tree adalah graf yang terhubung dalam diperoleh dari memutuskan sirkuit dalam graf dari memiliki arah dan memiliki bobot paling minimal. Rencananya yaitu menggunakan spanning tree untuk mencari rute yang lebih efektif supaya para wisatawan dapat mengunjungi objek-objek yang ingin dikunjungi. Nah, di sini ada sebuah spanning tree. Nah, kita akan mencarinya dengan menggunakan algoritma prim. Nah, di sini untuk algoritma prim di mana kita harus menggunakan bobot yang terkecil dan tidak boleh sampai menjadi sebuah sirkuit. Nah, untuk yang pertama di sini ada simpul 17 ini artinya 17, 1, 15, 7, 3 ini adalah sebuah wisata yang ingin dikunjungi, dan untuk area bobot 236, kemudian 17,5, 20,4 ini merupakan sebuah rute atau jalur yang harus dilewati para wisatawan. Nah, di sini ada 17 dan 12, di mana itu berbobot 2. Yang sebelumnya di sini kita dari 12, ada 56, ada 5,6, ada 15,2, ada 7,1, ada 2. Nah, untuk bobot terkecilnya kita memilih jalur ini, jalur yang berbobot 2, sehingga di sini ada 12 dan 17. Lalu dari 17 ini terdapat 6,3, terdapat 6,5, dan 23,6. Nah, kita akan mencari yang terkecil. Di sini kita mendapatkan jalur 6,3 sehingga terdapat simpul yaitu 17 dan 13. Dan di sini di dalam 13 ini terdapat 16,3, ada 7, dan hanya ada 2 jalur sehingga kita memilih yang terkecil yaitu 7.
Nah, di sini untuk nomor 9 ini merupakan jalur yang terakhir dan kita akan memilih 2 jalur. Nah, di sini ada 7,1, ada 11. Nah, di sini ada 22,5. Nah, kita akan memilih 2 jalur karena itu sudah yang terakhir. Di sini kita memilih 7, 11 dan 7,1. Lalu kita kembali ke 12. Nah, di sini ada 15,2, ada 5,6, ada ya kita akan memilih yang lebih kecil. Di sini kita akan memilih 5,6. Lalu di sini ada 15. Kita menuju ke simpul 15. Kita akan memilih jalur yang lebih kecil. Yang penting tidak terjadi sebuah sirkuit. Nah, di sini kita memilih 2 jalur, yaitu 17,5 dan 15,2. Karena di sini merupakan jalur yang tidak terpakai, sehingga kita memilih 2 jalur. Nah, untuk di sini kita ke nomor 1. Nah, di sini di nomor 1 ada 16,7, ada 18,2. Nah, kita akan memilih jalur yang terkecil, yaitu 16,7. Dan yang selanjutnya kita berada di simpul 7. Nah, di sini terdapat 68 dan 7,5, sehingga kita memilih jalur yang terkecil, yaitu 7,5. Nah, di sini kita sudah berada di simpul 3. Untuk di simpul 3 ini kita untuk ke area 15 tidak boleh karena akan terjadi sirkuit, sehingga untuk 20,4 ini kita hilangkan. Nah, di sini ada 11,3, jadi jalur yang kita gunakan yang terkecil ini kita pakai 11,3. Nah, kita berada di simpul 4. Nah, di simpul 4 ini kita akan memilih 2 jalur karena di sini ada 11, dan di mana dari 6,8, 68, 62,3, 57,2, 71,8, 63, dan 69, yang paling terkecil adalah 57,2, sehingga kita menggunakan jalur tersebut. Dan di sini ada 15,2 yang kita akan pilih juga. Nah, di sini kita memilih 2 jalur. Lalu kita akan ke simpul 5. Nah, di simpul 5 ini ada 28,6, dan untuk 71,8 ini tidak kita pilih karena sudah ada 1 jalur yang berada ke, maksudnya sudah yang menuju ke area simpul 11. Jadi kita hilangkan, jadi kita hanya memilih 28,6, 42,6, dan 4,9. Nah, di sini kita akan memilih areanya. Nah, di sini kita memilih 4,9, di mana ini adalah area yang terkecil. Dan di sini untuk ke area 15 akan terjadi sirkuit, ke 18 juga akan terjadi sirkuit, dan ke simpul 4 akan terjadi sirkuit. Jadi untuk jalur ini kita hilangkan. Lalu di sini kita akan menuju ke 28,6, di mana dari simpul 5 ini. Nah, dari simpul 5 ini kita menuju ke simpul 6, yang di mana terdapat 20,6 dan 12,7. Nah, untuk area ini merupakan jalur yang terakhir, sehingga kita memilih 2 jalur, yaitu 12,7 dan 20,6. Dan sepertinya tidak ada lagi, karena ini sudah paling akhir. Jika kita dari 10 menuju ke 8, kita akan terjadi sirkuit, di mana minimum spinning tree itu tidak boleh sampai terjadi sirkuit. Sehingga hasil yang kita peroleh kurang lebih seperti berikut ini. Nah, ini adalah gambar dari hasil minimum spinning tree yang menggunakan algoritma prim yang telah kita selesaikan tadi. Sehingga kita jumlahkan bobot yang dimiliki, yaitu 2 ditambah 6,3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 7,1 ditambah 5,6 ditambah 15,2 ditambah 17,5 ditambah 16,1 ditambah 7,5 ditambah 11,3 ditambah 57,2 ditambah 15,2 ditambah 4,9 ditambah 28,6
tambah 20,6 ditambah 12,7, yaitu memiliki hasil sekitar 245,8. Nah, hasil yang diperoleh, spinning tree dapat menyelesaikan permasalahan rute yang rumit menjadi lebih efektif. Dengan menggunakan algoritma NIM, membantu minimum spinning tree dalam mencari rute yang lebih efektif, sehingga para wisatawan dapat mengunjungi wisata yang ingin dikunjungi dengan waktu dan jarak yang lebih cepat. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Saya rasa sekian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.